Kesadaran adalah hal terpenting yang perlu dimiliki setiap pengendara dalam berlalu lintas di jalan raya. Sadar untuk memahami dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Terlebih pelanggaran yang dapat mengganggu mobilitas banyak orang seperti yang kerap terjadi di jalur Transjakarta. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya dan untuk membahas persoalan ini sudah bersama saya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Mas. Pak Kabid, bagaimana sih Pak Bapak melihat kepatuhan masyarakat di Kota Jakarta tentunya dalam berlalu lintas? Kita sama-sama menilai, ya Mas ya. Secara umum masyarakat sudah patuh. Ya, secara umum. Namun ada beberapa yang tertangkap ITLE mobile, kemudian tertangkap ITLE statis, tercapture ya. Kemudian juga ditemukan beberapa pelanggaran oleh petugas lalu lintas di lapangan dan juga petugas sabara atau siapapun yang berada di lapangan. Itu masih ada ya. Kan udah 3 hari nih Mas operasi patuh. Operasi patuh Jaya 2024 sejak tanggal 15 Juli kemarin, itu masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang cukup banyak ya. Roda 2 itu antara lain pelanggaran paling tingginya adalah tidak menggunakan helm sesuai SNI. Padahal kita tahu helm itu adalah untuk keselamatan ya. Kenapa harus sesuai SNI ya? Karena apabila sesuai standar dan digunakan dengan cara yang benar, maka akan mengurangi fatalitas saat terjadi kecelakaan. Begitu juga roda 4. Roda 4 masih ada yang ditemukan melanggar marka, bahu jalan, melanggar. Artinya masih ada oknum masyarakat yang melanggar. Ini terus dilakukan edukasi. Pada kegiatan operasi patuh 2024 ini, kegiatan preemptif dan preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajaran itu meningkat dibanding dengan tahun 2023. Ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, untuk mengurangi fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bapak, mengapa Pak jalur Transjakarta itu dilarang untuk dimasuki kendaraan umum? Yang jelas kalau boleh tidak boleh itu harus ada aturannya ya. Aturannya ada, diatur di Perda bahwa jalur Transjakarta itu peruntukannya dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan Transjakarta saja. Kemudian di situ juga dipasang rambu bahwa selain Transjakarta berdasarkan Perda DKI itu dilarang masuk. Nah, kenapa? Karena sistem transportasi, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas ini dilakukan sebuah sistem manajemen ya, kerjasama seluruh stakeholders untuk menciptakan, membangun sistem transportasi, mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas itu diatur. Jadi mohon dengan hormat para pengguna jalan mematuhi aturan ini. Kalau jalan yang kita kenal bahasa umumnya itu busway jalannya itu ya, namanya jalur busway itu digunakan oleh selain bus Transjakarta, ya ini pasti akan dilakukan penindakan oleh petugas kami di lapangan. Yang kedua, ya gunakan jalur yang sebagaimana mestinya, roda 2, roda 4 lainnya ada jalurnya supaya terjadi ketertiban. Karena tujuan pemerintah provinsi membangun sistem Transjakarta ini kan untuk juga banyak faktor ya, mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, kepadatan, sehingga efektivitas waktu masyarakat bergerak, pergerakan orang dan barang di Jakarta ini bisa lebih efektif dan efisien. Ini mohon dipatuhi ya. Pak, apa sih Pak sanksi bagi kendaraan umum tentunya jika memasuki jalur Transjakarta? Ada ya, nanti akan dilakukan penilangan, baik yang tertangkap oleh ITLE ataupun secara statis atau ITLE mobile dan juga oleh petugas kami. Karena penggelaran pasukan atau penggelaran personil di lapangan itu ada
setiap saat ya. Petugas kami Polda Metro Jaya itu ada di lapangan. Apa nih Pak yang menjadi saran Bapak sebagai kepolisian tentunya kepada masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas? Jadi mohon, jadi kan namanya pemerintah. Pemerintah itu kan asal katanya dari perintah, mengatur. Nah, pemerintah ini ada beberapa stakeholder, antara lain Polri. Ini sudah diatur oleh pemerintah Provinsi DKI, dibuat transportasi umum, transportasi massal, ada jalurnya, mohon dipatuhi. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Bicara skop lalu lintas tentang tujuannya adalah keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Mohon masyarakat mematuhi aturan itu. Jalan raya ini kan jalan umum, ya, digunakan oleh semua orang, semua pihak. Jadi harus ada tepa selira, kemudian saling menghargai, menghormati, mematuhi rambu, mematuhi marka, kemudian tidak emosional, tidak buru-buru. Ya ini supaya tertib, lancar, semuanya ingin selamat, semuanya ingin sampai ke tujuan tepat waktu dan lain sebagainya. Orang itu harus hati-hati, harus fokus juga, harus fokus berkemudi, berkendara di jalan ya. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Faris Hasni pamit undur diri. Mari bersama pemirsa hindari penggunaan jalur Transjakarta untuk kendaraan pribadi dan salam presisi.